Silakan Bayu, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas di Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir dalam acara pagi hari ini dalam acara diseminasi profil pelajar Pancasila yang akan dibawakan oleh Ibu Linda sebagai pemateri kita pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah bisa menghadiri acara pada pagi hari ini dengan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pertama-tama saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kedua doa, ketiga sambutan kepala sekolah, keempat materi profil pelajar Pancasila yang akan diisi oleh pemateri, kemudian penugasan, kemudian yang terakhir penutup. Oke, tadi sudah dibuka. Sekarang kita buka lagi bersama-sama dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini lancar dan membawa keberkahan untuk kita semua. Kemudian kita lanjut saja ke acara berikutnya, yaitu materi profil pelajar Pancasila yang akan diisi atau disampaikan oleh Ibu Linda Rusmia. Monggo Ibu Linda. Waktu dan tempat saya. Oke. Turn on mic. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak Guru sekalian. Yang terhormat Bapak Dr. Anjas Atim Surahman MPD dan Bapak Ibu Guru semua yang saya hormati dan saya sayangi. Perkenankan hari ini saya untuk memaparkan materi yang saya dapatkan sebagai oleh-oleh dari Jiklat 3 hari yang lalu melalui Zoom dengan Dinas Pendidikan. Nah, saya di sini bukan bermaksud menggurui, saya hanya menyampaikan saja apa yang saya peroleh dari Jiklat itu agar kita sama-sama mendapatkan manfaat dari pelaksanaan Jiklat yang saya laksanakan, yang saya ikuti kemarin. Baiklah, untuk izinkan saya untuk mempresentasikan materi. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah terlihat nggak? Baiklah. Belum? Oh sudah, oke, terima kasih. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang profil pelajar Pancasila yang saya peroleh dari Diklat selama 3 hari kemarin. Nah, sebenarnya apa sih? Saya akan memberikan gambaran umum tentang profil pelajar Pancasila terlebih dahulu. Jika dulu kita mengenal istilah PPK, penguatan pendidikan karakter. Nah, sekarang ada istilah baru lagi, yakni profil pelajar Pancasila. Intinya sama sebenarnya, menanamkan karakter kepada siswa. Jika dulu PPK ada 5 karakter ditanamkan kepada siswa, dan sekarang untuk profil pelajar Pancasila ada 6 karakter yang wajib kita tanamkan kepada siswa dengan banyak cara, melalui pembiasaan, melalui pembelajaran dan sebagainya. Baiklah. Selanjutnya nanti yang akan saya sampaikan adalah ada 3 subbab ini. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, lalu penguatan karakter, lalu strateginya, cara menyampaikannya kepada siswa. Apa itu profil pelajar Pancasila? Sebelumnya saya akan membahas dulu tentang sumber daya manusia unggul yang nantinya akan merucut kepada profil pelajar Pancasila. Baiklah. Pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah sumber daya manusia unggul, dan itulah yang nantinya akan berusaha kita capai melalui pendidikan yang kita laksanakan di sekolah. Nah, bagaimana pengembangan SDM yang unggul? Harus bersifat holistik.
Holistik di sini maksudnya adalah secara utuh, satu kesatuan dan tidak terpisah. Tidak hanya terfokus pada kemampuan kognitif saja, tapi juga mencakup afektif, psikomotor, dan keterampilan hidup dari para siswa. Nah, inilah yang merupakan masuk dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 hal, 6 karakter. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan tunggal. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, setelah ini akan saya sampaikan. Baiklah, kita kupas satu persatu mulai dari yang pertama. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 elemen kunci dari karakter ini. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu akhlak pribadi. Akhlak pribadi berarti siswa harus mempunyai kesadaran akan kompetensi yang dia miliki dan bagaimana cara mengembangkan potensi yang dia miliki. Lalu akhlak kepada manusia berarti ini adalah aspek sosial, bagaimana cara menghargai, menghormati orang lain. Lalu akhlak kepada alam berarti menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitarnya sehingga dia tidak merusak atau menyalahgunakan lingkungan alam agar alam tetap layak dihuni oleh seluruh makhluk hidup saat ini maupun generasi mendatang. Jadi ada 5 elemen ini. Lalu untuk karakter yang kedua, berkebinekaan global. Jadi kalau biasanya kita Bhinneka Tunggal Ika itu hanya untuk Indonesia saja, tapi sekarang lebih mendunia lagi seperti kata Bapak Atim tadi, bahwa lebih mendunia karakter yang kita tanamkan kepada siswa. Jadi pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Ada 3 elemen kunci yang menjadi elemen kunci dalam karakter ini. Yang pertama adalah mengenal dan menghargai budaya, baik budaya sendiri maupun budaya asing. Lalu komunikasi dan interaksi antar budaya. Dan yang terakhir refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Nah, inti dari karakter ini adalah kita saling menghormati dan menghargai budaya, bahasa, ras orang lain. Jadi kita saling menghargai, kita tidak menjelek-jelekan, tidak mengunggulkan salah satu budaya atau ras. Untuk menyikapi budaya yang datang dari luar negara kita, maka kita juga harus bersifat bijak. Kita harus selektif dengan budaya yang masuk ke negara kita. Apakah semuanya ditolak? Tidak. Kita lakukan filter dulu. Mana yang baik bisa kita ambil dan yang tidak baik kita tinggalkan. Nah, nanti mungkin tidak menutup kemungkinan akan membentuk budaya yang baru yang sifatnya positif pasti, dari budaya-budaya positif yang masuk dari luar negara kita. Jadi intinya di sini nanti adalah kita saling menghormati, menghargai budaya yang ada di dunia. Lalu yang ketiga adalah gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Ada 3 elemen kunci dari karakter gotong royong. Yang pertama adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Saya rasa gotong royong ini sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia, di mana kerukunan sangat diutamakan di Indonesia. Oke. Saya rasa kita sudah tidak asing dengan istilah ini, jadi langsung saya lanjutkan. Mohon maaf Bapak Ibu kalau misal saya agak cepat karena materi 3 hari harus saya sampaikan dalam waktu singkat. Jadi jika saya rasa sudah jelas, maka langsung saya lanjutkan saja. Okay? Baik, selanjutnya adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kuncinya adalah, mohon maaf, ada yang masuk kah? Sebentar. Mohon maaf sebentar nggih. Oke. Mandiri ada 2 elemen kunci. Yang pertama adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi.
Jadi siswa harus sadar akan potensi dan situasi yang sedang dia alami, yang sedang dia hadapi, memahami emosi dirinya dan kelebihan dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Dan yang kedua, elemen kunci adalah regulasi diri. Jadi siswa mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Baik, selanjutnya bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Jadi untuk bernalar kritis ini hampir sama dengan HOTS ya, high order thinking skill, sehingga siswa tidak hanya belajar dari dari permukaan saja, hanya sampai muka saja, tidak, tapi lebih mendalam lagi, mulai dari memproses informasi, menganalisisnya, mengevaluasi, merefleksi, sampai mengambil keputusan. Jadi tidak hanya sekedar memperoleh materi secara teori saja, tapi juga mempraktekkannya hingga merefleksinya kepada diri dan lingkungan. Selanjutnya kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, elemen kuncinya ada dua, yakni menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Kunci dari kreatif di sini adalah orisinalnya, ya. Jadi kreatif menciptakan karya atau tindakan baru, di mana itu sifatnya adalah orisinal, berasal dari dirinya sendiri, bukan plagiasi atau semacamnya. Baik, selanjutnya. Nah, jadilah pelajar Pancasila yang banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Ini adalah kutipan dari Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Jadi semakin banyak tanya, semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak coba, maka semakin banyak teori yang kita praktikkan akan lebih mengena dan mendalam pada diri kita. Lalu banyak karya yang akan dihasilkan. Selanjutnya penguatan karakter. Strateginya. Nah, sekarang kampanye komunikasi publik. Ada beberapa tahapan. Di sini ada 4 tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah ini secara inti sarinya. Yang pertama, membuat orang sadar, aware. Tahap yang kedua, membuat orang paham atau understand. Lalu tahap yang ketiga, membuat orang mau bergabung, masuk ke dalamnya. Dan yang terakhir adalah membuat orang melakukan. Jadi yang pertama kita harus membuat orang sadar dulu. Setelah sadar dia akan paham, lalu dia akan bergabung dan dia mau melakukannya. Nah, hal ini bisa dilaksanakan dengan cara bagaimana? Dengan cara kita diajarkan dulu, lalu dibiasakan, lalu dilatih secara konsisten, lalu menjadi kebiasaan, dan akhirnya menjadi karakter, lalu secara luas akan menjadi budaya. Nah, nantinya akan terjadi perubahan paradigma atau perubahan tingkah laku seperti yang kita inginkan. Nah, tentu semua ini akan dapat berlangsung dengan baik, akan terjadi dengan baik dengan pemberian keteladanan oleh guru dan keluarga dan orang-orang terdekat. Jadi keteladanan di sini sangat penting. Tidak hanya kita serta-merta mengajarkan kepada anak tentang karakter ini, tapi kita juga harus memberikan keteladanan yang baik kepada mereka. Baik, selanjutnya. Oke, infografis, komik, dan video. Sebentar, ini kenapa ditumpuk? Oke. Nah, bagaimana caranya strategi tadi kita laksanakan? Nah, dengan banyak cara. Dengan membuat infografis, ataukah komik, ataukah video pembelajaran yang mampu menyadarkan siswa, menyadarkan orang untuk agar mau memunculkan karakter pada dirinya. Oke, misal kiat belajar di rumah. Belajar di rumah tentu dengan pendampingan orang tua. Antri itu asyik loh. Ini berarti kita infografis yang mengajarkan tentang antri, bahwa antri itu sesuatu yang benar dan asik, tidak harus dipaksa. Tidak seperti sekarang seringkali kita jumpai ya, apalagi di ATM atau apa, ketika harus antri ada orang yang nyelonong masuk. Nah, itu karakternya masih perlu dipertanyakan. Baik, lalu rukun. Ini malah jadi ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia, rukun. Sikap keteladanan, mencegah bahaya narkoba, lindungi anak dari pelecehan seksual,
Hentikan perundungan. Perundungan itu pembulian dan semacamnya, oke. Gemar membaca, literasi, ini yang selalu digembor-gemborkan dari awal dan wajib kita laksanakan. Lalu kerjasama cegah corona. Jaga diri untuk tetap bersih yuk. Nah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, untuk akhir-akhir ini memang infografis dan komik yang beredar itu tentang kesehatan, karena saat ini kita sedang dalam masa pandemi, jadi untuk kesehatannya lebih diutamakan. Lalu selanjutnya, melalui webinar-webinar. Nah, kita bisa melaksanakan webinar-webinar untuk menyadarkan siswa, untuk menanamkan karakter pada siswa. Misalnya contoh di sini ada webinar anti kekerasan yang berbasis gender, atau kampus merdeka dari kekerasan berbasis gender. Oke, ini hanya sekedar contoh caranya. Jadi infografis, komik, video, dan juga webinar. Bisa juga melalui iklan layanan masyarakat. Nanti link videonya akan saya share ke Bapak Ibu, nggih. Untuk sekarang ini belum bisa diputar sepertinya. Oke, nanti menyusul, saya share di grup saja. Selanjutnya, next, strateginya. Nah, strateginya dengan apa ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas? Dengan cara merdeka belajar seperti yang dicetuskan oleh Mas Menteri Pak Nadiem Makarim. Merdeka belajar, pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia itu perlu dukungan dari keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia usaha atau industri, dan juga masyarakat. Intinya semua organisasi penggerak, perusahaan teknologi edukasi, dan lain-lain. Seluruh pemangku kepentingan pendidikan menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Jadi untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, seluruh pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari keluarga, guru, institusi pendidikan, dan semuanya harus bekerja sama. Jadi tidak bisa lepas hanya satu diserahkan ke sekolah saja, tidak bisa. Jadi semuanya harus mampu bekerja sama untuk menciptakan merdeka belajar. Nah, selama merdeka belajar, angka partisipasi tinggi, jadi lebih dari 95% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan lebih dari 70% pada jenjang pendidikan tinggi. Hasil belajarnya berkualitas, karena memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Hasil penelitian berkualitas tinggi dan lebih dari 90% tingkat penempatan kerja. Lalu distribusi yang merata, baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Nah, hal ini dapat kita capai melalui perbaikan-perbaikan yang dilakukan pada infrastruktur dan teknologi, lalu kebijakan, prosedur dan pendanaan, lalu kepemimpinan masyarakat dan budaya, serta kurikulum pedagogi dan asesmen. Nah, ranah kita sebagai pendidik adalah di sini nanti, kurikulum pedagogi dan asesmen. Nah, merdeka belajar, strategi utama dari merdeka belajar ada 10 hal yang di tengah ini bisa kita lihat sama-sama. Ada 10 hal. Yang pertama, menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah, meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah, membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi, memperbaiki kurikulum nasional pedagogi dan penilaian, meningkatkan kolaborasi dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata, membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan, memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan, mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi, lalu membentuk pendidikan tinggi kelas dunia, dan yang terakhir menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih. Strategi ini bisa merubah hal-hal yang semula belajar adalah sebagai kewajiban. Nah, sekarang berubah menjadi belajar menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Jadi tidak ada paksaan bagi siswa untuk belajar. Mereka akan sadar dengan dirinya sendiri bahwa belajar itu adalah hal yang menyenangkan. Bukan lagi suatu kewajiban yang memaksa mereka untuk melakukannya. Lalu, jika semula sistem yang tertutup, pendidikan adalah sistem yang tertutup, di mana pemangku kepentingan bekerja dengan sistem mereka sendiri, sekarang berubah menjadi sistem yang terbuka, di mana kerjasama antar pemangku kepentingan terjalin dengan baik. Jika semula guru sebagai penyampai informasi atau pengetahuan, maka sekarang guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Lalu jika dulu pedagogi berbasis konten, kurikulum, dan penilaian, maka sekarang menjadi pedagogi berbasis kompetensi dan nilai-nilai, kurikulum, dan penilaian.
Selanjutnya, jika dulu pendekatannya adalah satu ukuran untuk semua, one size fits all, nah sekarang berubah menjadi pendekatan berbasis kebutuhan individu dan berpusat pada siswa. Jadi kita ketika mengajar juga melihat kebutuhan siswa secara individu. Jadi mungkin siswa yang satu tidak sama dengan siswa yang lain. Mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, kalau dulu semua dipukul rata, maka sekarang kita harus memfasilitasi siswa dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, jika dulu pembelajaran tatap muka atau manual, nah sekarang pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Apalagi sekarang sudah masa pandemi, maka kita mau tidak mau kita dipaksa untuk bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Program-program didorong oleh pemerintah, itu dulu. Nah, sekarang program-program yang disusun itu harus relevan dengan industri. Tujuannya apa? Agar lulusan yang kita keluarkan, utamanya untuk tingkat pendidikan tinggi ya, SMA atau perguruan tinggi, agar lulusannya nanti bisa langsung diterima oleh dunia industri. Jadi program kita mengacu pada industri, bukan karena didorong oleh pemerintah lagi. Tapi tetap ada dorongan pemerintah, hanya lebih difokuskan pada relevansi dengan industri. Selanjutnya, jika semula administrasi dan peraturan membebani, nah sekarang kita bebas untuk berinovasi. Nah, seperti halnya RPP, jika dulu kita diributkan dengan RPP, disibukkan dengan RPP sampai waktu mengajar kita juga banyak yang tersita untuk itu. Nah, sekarang saat Merdeka Belajar ini kita tidak dibebani lagi dengan RPP yang tebal, tapi cukup dibuat sederhana, 1 lembar atau lebih tidak apa-apa. Selanjutnya, ekosistem yang didorong oleh pemerintah, itu dulu. Nah, sekarang sebagai agen untuk seluruh pemangku kepentingan. Oke, terima kasih. Itu adalah materi yang pertama. Mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan. Ya, nggih? Oke. Panjenengan sudah jauh lebih bisa daripada saya yakin itu. Mohon maaf, saya hanya menyampaikan materi saja, nggih. Baik, saya lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Oh iya benar. Nah, ini adalah karakteristik RPP dan bahan ajar pembelajaran jarak jauh. Nah, ini nanti tugas kita sebagai pendidik, yakni mengintegrasikan PPP, Profil Pelajar Pancasila, dalam RPP yang kita buat nanti. Mungkin di akhir nanti akan ada penugasan tentang ini. Oke, nanti saja kita bahas. Sekarang, karakteristik RPP dan bahan ajar pembelajaran jarak jauh. Baiklah. Pembelajaran jarak jauh bisa kita lakukan dengan cara blended learning atau pembelajaran yang memadukan tatap muka dengan daring, luring dan daring. Nah, dengan cara apa? Salah satunya dengan metode flip learning. Flip learning itu berarti perpaduan antara pembelajaran mandiri dan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran mandiri maksudnya di sini adalah siswa belajar secara mandiri di rumah. Dengan cara bagaimana? Kita bisa meng-share video pembelajaran atau materi secara daring. Nah, mereka mempelajari sendiri di rumah. Nah, setelahnya ketika mereka sudah mendapatkan modal materi dari rumah, nah ketika tatap muka, kita tinggal memperdalam konsep yang sudah mereka dapatkan dari pembelajaran mandiri yang mereka lakukan. Mohon maaf, ada yang masuk. Lanjut. Nah, kalau siswa belajar mandiri, maka jika siswa belajar secara mandiri, maka RPP yang kita buat adalah RPP belajar mandiri. Jika pembelajarannya secara tatap muka, maka RPP-nya juga menggunakan RPP tatap muka. Harus kita sesuaikan dengan apa yang kita laksanakan di lapangan. Oke, 6 profil pelajar Pancasila. Tadi sudah kita bahas sama-sama di awal. Mohon maaf, sepertinya ada yang masuk lagi. Oke. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Hal ini bisa dalam pengertian memahami moralitas, spiritualitas, dan etika beradab yang merupakan hasil dari pendidikan karakter. Yang kedua, berkebinekaan tunggal, yakni mencintai keberagaman budaya, agama, dan ras di negaranya serta dunia, sekaligus menegaskan mereka juga adalah warga global. Jadi kebinekaan kita tidak terbatas pada negara kita saja, tapi lebih mendunia untuk sekarang.
Oke. Yang ketiga, bergotong royong, memiliki kemampuan berkolaborasi agar bisa bekerja secara tim. Karena saat ini hampir semua pekerjaan menuntut kita untuk belajar secara tim, tidak hanya individu. Yang keempat adalah mandiri, secara independen termotivasi meningkatkan kemampuannya. Yang kelima, bernalar kritis, memiliki kemampuan memecahkan masalah. Dan yang keenam adalah kreatif, menciptakan hal baru, berinovasi secara mandiri, dan mempunyai rasa cinta terhadap kesenian dan budaya. Baik, ini adalah 6 profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu bisa mengambil catatan jika diperlukan. Selanjutnya, bagaimana pengembangan profil pelajar Pancasila? Ada 4 jembatan yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah melalui manajemen sekolah. Yang kedua, melalui pembiasaan. Yang ketiga adalah melalui pembinaan kesiswaan. Dan yang terakhir adalah melalui pembelajaran. Mari kita kupas satu persatu. Jadi ada 4 jembatan ini yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan PPP. Baik, yang pertama, pengembangan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Nah, untuk poin PPP yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, maka bentuk kegiatan yang bisa kita lakukan sebagai pembiasaan adalah guru dan siswa berdoa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran. Saya rasa kita semua sudah selalu melaksanakan ini ya, ketika kita belajar, kita mengajar. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Lalu melaksanakan ibadah bersama sesuai agama dan kepercayaannya, perayaan hari keagamaan dengan kegiatan yang sederhana dan khidmat. Jadi semuanya bukan hal baru lagi untuk kita. Yang kedua, kebinekaan global. Bentuk kegiatannya melaksanakan upacara bendera tiap hari Senin, menyanyikan lagu bernuansa patriotik dan cinta tanah air, mengenalkan beragam keunikan potensi daerah, dan menguasai bahasa asing untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Jadi bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris itu salah satu mata pelajaran yang bisa diintegrasikan dengan kebinekaan global, karena kita mempelajari bahasa asing. Selanjutnya, bergotong royong. Oke, mampu berkolaborasi dengan temannya, lalu bekerja kelompok, diskusi, tugas piket kelas, dan gerakan Jumat bersih. Saya rasa sudah tidak asing lagi untuk kita. Selanjutnya, untuk mandiri, bentuk kegiatan pembiasaan yang bisa kita laksanakan adalah mengunjungi perpustakaan untuk mencari ilmu secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas dari guru, pembelajaran jarak jauh pada masa COVID-19. Bernalar kritis, misalnya membaca, menulis, diskusi, bedah buku, melaporkan hasil membaca. Dan kreatif, bentuk kegiatan yang bisa kita terapkan adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu daerah. Ini adalah jika kita mengembangkan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Nah, selanjutnya, melalui pembinaan kesiswaan. Nah, untuk kesiswaan berarti untuk poin yang pertama, bentuk kegiatan yang bisa kita laksanakan adalah pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui ekstrakurikuler rohis. Rohis berarti ya bisa melalui BTQ, kalau untuk Kristen ada doa pagi dan semacamnya. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Oleh karena itu MPLS itu sangat penting untuk siswa baru, karena itu juga salah satu cara memperkenalkan siswa pada lingkungan sekolah dan menanamkan intak kepada siswa untuk pertama kalinya di sekolah. Tata krama dan tata tertib sekolah, lalu pencegahan penyalahgunaan narkoba. Untuk profil pelajar Pancasila yang kedua, kebinekaan global, bentuk kegiatannya mengajarkan pentas seni dari berbagai daerah, festival pakaian adat dari berbagai suku bangsa, penguasaan bahasa asing sebagai media untuk melakukan pergaulan global. Baik, yang ketiga, bergotong royong, melaksanakan kerja bakti atau bakti sosial, Jumat peduli pada orang miskin, musyawarah mufakat, ikut terlibat dalam kegiatan di sekolah. Oke, itu untuk gotong royong. Selanjutnya, untuk mandiri, bentuk kegiatan yang bisa kita laksanakan melalui pembinaan kesiswaan adalah melaksanakan ekstrakurikuler pramuka, karena pramuka mengajarkan kemandirian kepada siswa. Lalu kegiatan pada pelajar peduli lingkungan. Yang kelima, bernalar kritis. Bentuk kegiatannya adalah pemilihan raja dan ratu perpustakaan. Mungkin ini belum pernah kita terapkan di sekolah ya. Ya mungkin nanti bisa diagendakan
pemilihan Raja dan Ratu Perpustakaan. Mungkin ini untuk anak-anak yang secara aktif belajar di perpustakaan. Tapi untuk saat ini mungkin belum bisa karena masa pandemi. Selanjutnya kegiatan membaca massal, readathon. Lalu pemilihan duta literasi, kelompok ilmiah remaja, kita sudah punya, mengikuti lomba penelitian siswa nasional. Selanjutnya kreatif, pembinaan bakat minat pada kegiatan ekstrakurikuler, sains, olahraga, seni, dan bahasa. Lalu expo atau pameran hasil karya siswa. Lalu menyelenggarakan Osbisiolga, yaitu kepanjangannya adalah Olimpiade Sains, Bahasa Indonesia, Seni, dan Olahraga. Ini jika kita menggunakan jembatan pembinaan kesiswaan. Selanjutnya, nah ini profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran. Nah ini ranah kita sebagai guru utamanya, yang paling pokok. Untuk poin yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini bisa kita integrasikan untuk semua mata pelajaran. Bentuk kegiatannya seperti apa? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, pengenalan nilai-nilai imtak pada semua mata pelajaran. Jadi tidak hanya pendidikan agama atau PKN saja, tapi semua mata pelajaran bisa mengajarkan hal ini, karakter ini kepada siswa. Nah ini bisa kita masukkan secara eksplisit di RPP yang kita buat nanti. Lalu yang kedua adalah kebinekaan global. Kebinekaan global utamanya bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran bahasa Inggris dan IPS, utamanya sejarah. Tapi apakah hanya mapel ini saja? Tidak. Karakter ini bisa kita tanamkan untuk kita integrasikan dengan semua mata pelajaran. Hanya saja yang paling menonjol terlihatnya untuk kebinekaan global itu ada pada bahasa Inggris dan IPS. Bentuk kegiatannya seperti apa? Penguasaan bahasa Inggris atau memahami budaya nasional atau global. Nah, lalu selanjutnya bergotong royong. Ini bisa diintegrasikan untuk semua mata pelajaran. Contoh bentuk kegiatannya adalah kerja kelompok dan berdiskusi. Untuk mandiri bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran. Nah, bentuk kegiatannya bisa berupa pembelajaran jarak jauh melalui daring di masa COVID-19. Ya, untuk ini anak-anak harus dipaksa mau karena kita tidak bisa mendampingi mereka di rumah. Jadi mereka harus belajar secara mandiri. Selanjutnya mengerjakan semua tugas-tugas dari semua guru mapel. Jadi mereka harus sadar akan tugas dan kewajibannya sebagai siswa secara mandiri. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang kelima bernalar kritis. Nah, ini bisa kita terapkan juga untuk semua mata pelajaran. Bentuk kegiatannya seperti apa jika di RPP? Semua siswa membaca buku teks, buku penunjang, dan sumber belajar lainnya untuk melatih berpikir kritis dalam menyikapi fenomena kehidupan di masyarakat. Jadi, banyak sekali kegiatan di kelas yang bisa kita arahkan untuk menerapkan bernalar kritis. Membaca buku atau memecahkan masalah yang kita berikan di kelas. Nah, selanjutnya, kreatif bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran juga. Contoh kegiatannya, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan kreatif dan inovatif. Mohon maaf banyak tipu, ini saya dapat dari pelatihan kemarin. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan kreatif dan inovatif. Jadi ketika kita mengajar, kita tidak hanya berhenti hanya sampai pengetahuan saja, tapi sampai di keterampilan yang nantinya bisa menuntut siswa untuk menjadi kreatif, menciptakan karya, dan semacamnya. Selanjutnya, baiklah, ini RPP KD bahan ajar. Nah, semuanya saling terhubung. Ditambah dengan K21, di sini adalah kecakapan abad ke-21. Berarti ini terkait dengan teknologi iptek. Nah, semuanya butuh dukungan dari keluarga, K keluarga, S sekolah, dan L lingkungan. Jadi semuanya harus saling membangun, saling membantu untuk mewujudkan tercapainya profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, untuk RPP, apakah RPP pembelajaran mandiri atau tatap muka? Bisa kita bedakan RPP mandiri dan tatap muka. Jika pembelajaran mandiri berarti itu dilaksanakan secara daring. Dengan daring berarti RPP yang kita gunakan juga harus kita sertakan di dalam langkah-langkah RPP itu. Apakah kita menggunakan virtual, menggunakan Google Meet, kita tuliskan dalam RPP secara jelas.
Kalau tatap muka berarti untuk SPP yang biasa kita buat sebelumnya. Lalu kelas atau semester berapa kita cantumkan, siapa peserta didiknya, apa bahan ajarnya, mana pasangan KD-nya, bagaimana rumusan tujuan pembelajarannya, bagaimana deskripsi pembelajarannya, bagaimana rancangan penilaiannya, apa keterangan pendukung lainnya. Semua poin ini harus saling terkait. Jadi tujuan pembelajaran harus tergambarkan dalam kegiatan pembelajaran dan terhubung dengan penilaian juga. Lalu, untuk bahan ajar, BA, bahan ajar, apa isinya? Bagaimana pengorganisasian isinya? Bagaimana penyampaian isinya? Apa pendekatannya? Siapa penggunanya? Apa bentuknya? Dan banyak lagi yang lain pertanyaannya. Jadi, bahan ajar yang kita buat juga harus terorganisasi secara baik dan lengkap. Selanjutnya, untuk kecakapan abad 21, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Bernalar secara masuk akal dalam memahami sesuatu, membuat pilihan dan keputusan yang kompleks, mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan penting yang memperjelas berbagai sudut pandang dan mengarah pada solusi yang lebih baik, membingkai, menganalisis, dan mensintesis informasi untuk memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan. Nah, untuk kreativitasnya, menunjukkan keaslian dan kreativitas dalam bekerja, mengembangkan, melaksanakan, dan mengkomunikasikan ide-ide baru kepada orang lain, bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan beragam. Lalu yang keempat, bertindak dengan ide-ide kreatif untuk memberikan kontribusi nyata dan bermanfaat. Oke, selanjutnya, AKM, model butir soal dan penilaian. Jadi dalam RPP kan kita juga harus menyertakan penilaian. Nah, penilaian yang kita buat dalam RPP juga harus menyenggol tentang AKM-nya. Jadi kita tidak hanya membuat soal yang terkait materi, ya harus terkait materi, hanya saja tidak hanya dengan model-model soal yang biasa, tapi model pembelajaran HOTS yang diharapkan mampu menunjang curiosity, scientific, dan lain-lain. Bisa menggunakan metode pembelajaran discovery, atau inquiry, problem-based learning, project-based learning. Banyak sekali. Higher order thinking skills juga harus kita terapkan dalam RPP yang kita buat. Oke, saya rasa kita semua sudah tidak asing dengan itu. Apa higher order thinking skill? Transfer satu konsep ke konsep lainnya, memproses dan menyerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menelaah ide dan informasi secara kritis. Nah, ini adalah taksonomi Bloom. Ketika kita membuat indikator atau tujuan pembelajaran, maka kita bisa menggunakan kata kerja dalam taksonomi Bloom ini. Untuk higher order thinking skill, kita biasa menggunakan mulai dari C4, analisa, evaluasi, dan kreatif. C4 sampai dengan C6. Oke. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli pepaya. Ayo kita belajar bersama, susun RPP belajar Pancasila. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang perlu bertanya. Jika ada yang bertanya, nanti saya bisa tanyakan ke Bu Hanifah juga. Bu Hanifah yang lebih kompeten untuk hal ini. Sebelum kita membuat RPP, ada satu materi lagi. Saya beri contoh RPP yang menerapkan profil pelajar Pancasila. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh RPP yang saya dapatkan dari pelatihan kemarin. Kebetulan ini adalah untuk mata pelajaran IPA. Jadi seperti biasa RPP kita cantumkan identitas RPP-nya dulu. Satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, submateri pokok, alokasi waktu. Untuk ini pelajaran IPA ini submaterinya adalah konsep listrik dinamis, arus listrik dan hantaran listrik. Nah, tujuan pembelajarannya seperti biasa ini menyelidiki keberadaan arus listrik pada satu rangkaian. Oke, secara global saja nih, karena tidak semuanya guru IPA, saya juga bukan guru IPA. Lalu meja pembelajaran, alat dan sumber belajar. Contoh di sini medianya adalah laboratorium virtual PET, Microsoft Teams, kuis atau soal online di Gnomio. Lalu alat dan bahannya adalah laptop touchscreen Lenovo beserta sampai mereknya juga ya disebutkan, tidak perlu detailnya sebetulnya. Beserta stylus pen, PowerPoint. Sumber belajarnya buku siswa, Rumah Ilmu TV 9 dan YouTube
Oke, Spensabaya ini dari sumber sekolah yang membuat RPP ini, ya. Langkah-langkahnya. Nah, karena ini adalah RPP untuk pertemuan daring, maka semua langkah-langkahnya juga menggunakan teknologi. Contoh, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin secara daring menggunakan meeting video conference pada Microsoft Teams. Nah, ini langkah pertama ini, salam pembuka dan berdoa, ini adalah menunjukkan profil pelajar Pancasila untuk putri yang pertama, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, itu ya. Nah, jadi kita masukkan dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, yang kita tulis dalam RPP. Lalu, mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Ini saya rasa umum untuk menanamkan persepsi dan menanamkan konsep awal pada siswa. Oke, lanjut, tidak saya baca semuanya karena secara umum kegiatan pendahuluan hampir sama. Intinya adalah kegiatan pembelajaran kita masukkan teknologi yang kita gunakan, apakah menggunakan Google Meet ataukah menggunakan WhatsApp group untuk penugasannya dan semacamnya. Lalu kegiatan pendahulu, ini sudah tadi ya. Kegiatan literasinya. Nah, untuk kegiatan inti kita pilah-pilah per 4C, 4C itu. Ada kegiatan literasi dulu. Nah, literasi berarti peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi bahan bacaan dari buku siswa, halaman ini, dan tayangan video YouTube yang di-share pada channel bla bla bla. Nah, kegiatan literasi itu tidak hanya berbentuk kegiatan membaca buku saja, ya Bapak Ibu, tapi bisa juga dengan cara menyaksikan video dan membuat pertanyaan, menganalisis video itu. Nah, nanti baru didiskusikan bersama-sama. Itu juga salah satu bentuk literasi. Lalu untuk porsinya, di sini ada critical thinking. Kegiatannya seperti ini, lalu ada collaboration. Collaboration berarti kerjasama dengan siswa, entah di kelompok atau bagaimana. Communication biasanya berbentuk presentasi. Jadi setelah siswa berkolaborasi, belajar dalam kelompok, lalu mereka mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, baik secara individu maupun kelompok. Lalu creativity berarti siswa membuat kesimpulan ataukah membuat hal-hal yang baru sebagai produk dari pembelajaran pada hari itu. Kalau saya biasanya setiap akhir pembelajaran saya buat produk, bisa menggunakan, lalu presentasinya menggunakan Padlet. Ini saya share pengalaman saja nih Bapak Ibu. Ketika saya PPG kemarin, saya selalu menggunakan Padlet. Padlet itu adalah suatu aplikasi seperti papan tulis online. Nah, di sana siswa bisa menyematkan tugas-tugas mereka langsung di sana. Jadi kebetulan waktu itu saya meminta siswa membuat daily schedule, kegiatan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Nah, saya minta anak-anak membuatnya sebagus mungkin, entah di Microsoft Office, di Word, atau di apa. Lalu setelah itu mereka menguploadnya di Padlet. Mohon maaf saya tidak bisa menayangkannya karena ini saya pakai laptop komputer sekolah. Saya lupa belum saya copy ke sini. Ya, ada di laptop saya. Jadi anak-anak bisa menempelkan semua tugas mereka di Padlet itu. Nah, nanti setelah mereka menempelkan di sana, menguploadnya otomatis ditempel dan mereka bisa mempresentasikan apa yang sudah mereka buat, yang sudah mereka kumpulkan itu. Jadi secara daring mereka tetap bisa presentasi di depan teman-temannya secara daring dan menampilkan hasil karya mereka melalui Padlet tadi, papan tulis virtual. Oke, selanjutnya kegiatan penutupnya seperti umumnya membuat rangkuman simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Lalu guru membuat rangkuman kesimpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang perlu dilakukan. Dan rangkuman di-share oleh guru pada laman. Nah, ini muncul lagi teknologinya. K21-nya, kecakapan abad 21. Untuk bahan latihan soal dan PH, penilaian hariannya. Jadi semua kegiatan pembelajaran kita kaitkan dengan teknologi. Lalu penilaian pengetahuan, tes lisan atau observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan serta penugasan. Ini saya rasa umum ya penilaiannya. Nah, sebentar. Sebenarnya ini mengamati video, tapi saya lewati saja biar tidak terlalu lama. Nah,
Untuk materi RPP yang barusan saya tampilkan tadi tentang listrik. Nah, untuk penilaiannya kita bisa membuat soal AKM semacam ini. Seperti kita ketahui untuk AKM itu kan ada 4 hal, ada soal literasi, ada numerik, ada survei lingkungan belajar, ada karakter. Nah, untuk materi RPP yang saya tampilkan ini, soal literasinya bisa dibuat semacam ini. Jadi semua bacaan tapi masih terkait dengan materi yang disampaikan pada RPP. Perilaku boros listrik harus diakhiri, bla 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 bla, nah, semacam ini. Lalu setelah kita menampilkan bacaan ini, siswa diminta untuk membaca, lalu kita memberikan pertanyaan pada mereka. Berdasarkan informasi tersebut, mengapa perilaku boros listrik harus diakhiri oleh masyarakat? Jawaban bisa lebih dari 1. Nah, berarti siswa bisa menjawab lebih dari 1 kalau memang jawabannya dirasa benar. Apa jawab 1 boleh? Ya boleh saja kalau memang yang dirasa benar hanya 1. Jadi model pertanyaannya bebas saja. Lalu untuk soal numerasi, karena ini NPP IPA, jelas untuk soal numerasinya mudah karena ada rumus-rumus yang disampaikan. Oke. Lalu, nah misalnya jodoh dari soal numerasi tadi, jodohkan tindakan-tindakan yang berkaitan penggunaan berikut dengan kebutuhan daya listrik yang diperlukan di rumah Pak Iwan. Jadi ada soal, lalu ada jawabannya. Soalnya ada 3, tapi jawabannya ada 5. Jadi kemungkinan salahnya lebih besar. Oke. Lalu survei karakter. Nah, jadi masih terkait dengan materi IPA tadi. Survei karakternya misalnya. Sepulang sekolah, Dewi, Endah, dan Fadli berencana mengerjakan PR IPA bersama di rumah Endah. Mereka sepakat, mereka sepakat berkumpul di rumah Endah pukul 15.00. Sesampainya di rumah, ibu meminta Dewi menjaga adiknya yang masih kecil setelah makan siang dan berganti pakaian. Ayah dan ibu Dewi akan membesuk pamannya di rumah sakit. Kemungkinan ayah dan ibu Dewi pulang sampai sore karena rumah sakit paman dirawat agak jauh. Nah, Dewi tidak bisa menolak permintaan ibunya. Akan tetapi, dengan menerima permintaan ibu, berarti Dewi tidak bisa menepati janjinya dengan Endah dan Fadli. Apa sebaiknya yang dilakukan oleh Dewi? Bantulah Dewi mengambil tindakan agar dia tetap berbakti kepada orang tua dan tidak ingkar janji kepada Endah dan Fadli dengan memilih alternatif jawaban berikut. Jawaban bisa lebih dari 1. Nah, kalau survei karakter ini ya bisa-bisanya kita saja, kita siasati untuk karakter yang kita ujikan itu karakter yang seperti apa. Kita buat situasi yang sesuai, yang relevan lah dengan kehidupan siswa. Jadi bisa kita dapatkan dari internet juga. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke. Baik Bapak Ibu, sepertinya materinya hanya sampai di situ saja. Mungkin Bapak Ibu perlu bertanya, monggo. Saya beri kesempatan untuk tanya jawab dan Bu Hanifah nanti membantu saya untuk menjawab. Baik, monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Jika tidak, saya beri PR loh. Sudah jelas Bu, sudah jelas. Baik. Nanti semua materinya akan saya share di grup info dinas, jadi Bapak Ibu bisa membaca kembali materinya. Lalu untuk penugasannya, ya saya harap Bapak Ibu bisa mengerjakan secara mandiri kalau ini. Nah, membuat RPP seperti yang saya contohkan tadi. RPP-nya RPP versi singkat saja, tidak terlalu panjang. Yang intinya adalah kita menanamkan 6 profil pelajar Pancasila dalam RPP yang kita buat. Kalau dulu kan kita sudah terbiasa mengintegrasikan PPK dalam RPP. Nah, kali ini karakter yang kita tanamkan berupa profil pelajar Pancasila yang ada 6 butir tadi. Kita masukkan dalam RPP kita. Dan karena pembelajaran kita sekarang adalah secara daring, maka saya harap untuk kegiatan pembelajarannya juga dikaitkan dengan teknologi. Jadi, apakah menggunakan Google Meet secara virtual, ataukah menggunakan Microsoft Office 365, jadi bebas saja seperti yang Bapak Ibu laksanakan biasanya. Jadi tidak terlalu panjang, cukup singkat saja. Yang penting profil pelajar Pancasila sudah masuk di dalam RPP yang kita buat. Demikian. Oh iya, Bapak Ibu, sekarang itu kan
Musim nggih. Bingkai-bingkai foto profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang Bu Utami sudah pernah buat, saya pernah lihat di statusnya. Bahkan siswa-siswanya juga banyak yang pakai. Ya boleh nggih. Nah, sekarang nanti saya share bingkai profil pelajar Pancasila di grup. Bapak Ibu bisa membuat foto jenengan menggunakan bingkai itu dan jenengan upload di sosmed panjenengan semua. Bisa melalui WhatsApp grup, melalui status WhatsApp atau melalui Instagram ataupun Facebook. Ya, itu tugas ringan, bukan tugas lah, itu untuk menunjukkan jadi diri kita bahwa kita juga adalah profil pelajar Pancasila. Baik, sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan itu hari ini. Enggih, Bu Agustina angkat tangan. Bu Agustina apa kabar? Mic-nya Bu dinyalakan dulu Bu. Mikrofonnya, enggih. Waduh, aku juga keceritakannya Bu Agustina lagi. Buhan, bantu ya nanti. Masih belum aktif Bu mikrofonnya. Nggak bisa. Waduh, saya nggak terbaru gimana nggih? Ditulis Iya. aja. Tidak. Oh, oke. Pripun Bu? Belum mengenali perangkatnya. Oh iya, nanti saya share di grup PowerPoint-nya nanti yang saya sampaikan tadi akan saya share di grup WhatsApp. Jadi nanti panjenengan bisa baca-baca lagi. Atau nanti saya tambah lagi kalau misal perlu RPP saya tambahkan semua materi yang sudah saya dapatkan dari pelatihan kemarin. Jadi contoh RPP-nya seperti apa gitu. Tidak usah dibuat berat ya Bapak Ibu, enjoy saja. Yang penting kita membuat dengan hati senang. Takutnya nanti imunnya turun kalau kita terlalu terbebani. Iya. Begini, saya baik-baik aja, baru membaik kemarin Senin. Tadi itu sudah tidak sakit, hanya kemeng aja. Oh, kemeng bagian apa gitu itu? Mungkin karena COVID-nya sudah ke paru-paru, alveolus begitu. Oh, iya. Nanti saya tes lagi begitu. Kembali ke topik aja, karena saya nggak lama kalau bicara masih memburu begitu. Oh, oke, monggo Bu. Barusan bisa menarik napas panjang baru 2 hari ini. Oh, kemarin itu. Walah, semoga lekas sembuh ya Bu. Ya. Bu Agustina. RPP-nya saya ingin disisipkan juga tentang lingkungan, adiwiyata begitu. Ya, nggak usah banyak-banyak, hanya 1 kalimat aja gitu yang menunjukkan gitu, supaya nanti kita nggak mindoni gawe begitu. Nanti kita bisa. Iya. Terus bagaimanapun suatu sekolah menujunya nanti kan ke sekolah adiwiyata kan. Jadi saya ingin ditambahi selain RPP itu juga disisipkan 1 kalimat aja yang menunjukkan bahwa kita peduli lingkungan gitu. Terima kasih Linda. Oke, sama-sama Bu Agustina. Lekas sembuh ya Bu. Bapak Ibu, ada masukan dari Bu Agustina. Saya rasa itu sangat bagus. Jadi kita bisa menyisipkan tentang adiwiyata dalam RPP yang kita buat. Kita pilih tema yang sekiranya merepet-merepet dengan lingkungan juga. Nah, apalagi kan sekarang juga untuk AKM-nya kan ada survei lingkungan belajar juga kan, Ge? Nah, lingkungan belajar kan juga bisa jadi alam, lingkungan, dan juga keluarga siswa juga. Nah, jadi mohon nanti bisa disisipkan untuk lingkungannya juga dalam RPP yang kita buat nanti. Terima kasih Bu Agustina masukannya sangat bagus. Terima kasih. Ada Bapak Ibu guru yang lain yang mau memberi saran atau bertanya, monggo. Oh sudah nggak katanya tadi sudah jelas kok Buan ya. Oke, baiklah. Saya rasa sekian untuk hari ini. Mohon maaf apabila penjelasannya sangat panjang karena ini materi 3 hari dan saya sampaikan dalam waktu singkat. Jadi saya sampaikan agak cepat agar Bapak Ibu tidak lelah mendengar suara saya yang cempreng ini. Oke, mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ayu. Oke, terima kasih Bu Linda sudah menyampaikan materinya dengan runtut, jelas, padat, dan singkat. Oke, tadi intinya materi tentang profil pelajar Pancasila itu
kita membawa dasar-dasar Pancasila, butir-butir Pancasila ke dalam pembelajaran sehari-hari kita gitu ya. Dan juga menyangkut tentang kecakapan abad 21. Oke. Tugasnya tadi apa Bu Linda? Membuat RPP ya? Bapak Ibu guru membuat RPP. Ya betul. Ya, membuat RPP dan nanti bisa dikumpulkan lewat link yang akan dibagikan Bu Linda. Oke, terima kasih Bu Linda atas penjelasannya. Tadi karena penugasan juga sudah, maka acara pada pagi hari ini saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti dengan semangat, meluangkan waktunya. Semoga materi pada acara kita hari ini membawa keberkahan dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.